Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang Fakih, misalnya ada ayat Al-Quran atau sebuah hadis yang otoritasnya lebih tinggi. Tentu Al-Quran ya otoritasnya lebih tinggi. Kalau hadis ya berarti secara status kesahihannya lebih tinggi, misalnya Bukhari Muslim gitu. Tetapi secara lahiriah teks itu terkesan tidak berpihak kepada perempuan. Di sisi lain, ada hadis yang secara otoritas lebih rendah dalam arti statusnya, tetapi secara lahiriah teks itu berpihak kepada perempuan. Nah, itu cara kerja mubadalah seperti apa Kang Fakih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ang Yam, ini pengasuh pesantren Penpori Babakan Siwaringin Cirebon. Kalau kita merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, terutama dalam Ar-Risalah, itu Al-Quran sama hadis tidak diletakkan secara hierarki. Hierarki artinya Quran lebih otoritatif dibanding hadis. Justru Quran dan hadis itu bermitra. Bermitra dalam menjelaskan konsep akidah, syariah, dan lain sebagainya. Tentu ada hierarki lain terkait dengan level-level hadis, tapi secara umum konsepnya adalah mitra. Dan mitra itu mubadalah dalam tanda kutip. Mubadalah artinya sesungguhnya semua teks ayat Quran dan hadis itu adalah sumber inspirasi dalam merumuskan atau menjelaskan tentang akhlak dan lain sebagainya, termasuk ke isu-isu terkait dengan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau berbicara usul fikih, di sana panjang perbedaan ulama ya. Ada yang mengatakan betul ada hierarki, ada yang mengatakan tidak. Konsepnya Imam Syafi'i namanya bayan. Bayan itu hadis menjelaskan, bukan sehingga tidak bisa dikatakan bertentangan misalnya ya. Kalau imam lain mengatakan tetap harus dibawa, sehingga kalau dianggap bertentangan itu tidak bisa gitu loh. Contoh yang paling gampang kan begini, kalau Imam Syafi'i, ayat yang mengatakan wadribuhunna itu kan jelas-jelas amar secara literal. Tapi kata Imam Syafi'i dalam Al-Um itu mengatakan tidak baik memukul itu, padahal wadribuhunna. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan sampai itu tidak baik padahal wadribuhunna? Karena kata Imam Syafi'i, Nabi tidak pernah melakukan itu dan Nabi menyarankan kita tidak melakukan itu. Itu artinya berarti kalau kita pakai otoritas Quran harusnya wadribuhunna ya minimal boleh gitu loh, minimal ya. Tapi dengan hadis lalu jadinya tidak baik. Karena itu kalau kita baca tafsir Munir Imam atau bukan imam ya, Syekh Nawawi Banten, itu khilaful aula memukul itu. Khilaful aula artinya bukan sifat kebaikan gitu loh, sifat kebaikan. Oke, itu artinya dengan kemitraan itu. Nah, pada konteks pertanyaan bagaimana ketika otoritas lebih tinggi dan lebih rendah dalam konteks mubadalah, mubadalah berbicara begini. Pertanyaannya adalah mana yang kamu anggap gitu loh. Mana yang kita anggap. Jadi tergantung komunitasnya. Nah, komunitasnya menganggap mana yang tertinggi, ya artinya kita mulai dari yang tertinggi itu. Dan ketika mulai dari tertinggi, nanti pertanyaannya adalah apa makna yang bisa menjadi modal untuk memastikan rahmatan lil alamin sama akhlakul karimah. Nanti proses interpretasinya seperti itu. Jadi kita tetap harus menghormati kalau sudah dihormati gitu loh. Bahasa lain begini Mbak Angyam, kalau hadis itu dhaif misalnya nih, yang secara metodologi fikih, usul fikih harus yang tidak bisa dipakai, tetapi oleh komunitas tertentu misalnya pesantren dipakai bagi mubadalah, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti tinggal bagaimana kita memaknainya, karena sudah dipakai oleh pesantren gitu loh. Nah, memaknainya harus dikaitkan dengan visi besar rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Itu kira-kira. Nah, bagaimana menemukan maknanya? Ya, saya nanti ada kursus metodologi. Itu walaupun agak lama ya, sederhananya sih ya temukan predikatnya yang nyantol dengan akhlakul karimah gitu loh. Misalnya mencium tangan itu kan sangat
detail ya. Tapi apa arti mencium tangan? Itu kan artinya menghormati misalnya. Nah, maka menghormati itu kan baik dalam akhlakul karimah. Caranya mencium tangan. Salah satu cara saja. Jadi kalau ada hadis misalnya dhaif dipercaya oleh pesantren, ada di Uqudul Jen, barang siapa istri yang mencium tangan suaminya, maka akan berguguran dosa-dosa perempuan tersebut dari tangan, dari sela-sela jarinya itu. Nah ini kan hadisnya kalau pakai tradisi ilmu hadis, wah hadis apa sih? Tapi karena dipakai sama pesantren, maka saya hanya bilang, karena dipakai sama pesantren yang pertama yang mengaji Uqudul Jen, maka pertanyaannya adalah apa ya arti mencium tangan itu? Atau kenapa istri harus mencium tangan suami gitu? Kalau jawabannya ya kita kan harus menghormati gitu loh. Oke, kita tanya menghormati itu baik atau tidak? Baik. Nah kalau baik, bagaimana kalau laki-laki juga menghormati suami? Oh iya Pak Ustadz. Oh ya udah itu mubadalah itu. Mari kita ajak agar istri menghormati suami, suami menghormati istri. Karena menghormati itu baik. Salah satu caranya cium tangan. Cium kening boleh nggak? Boleh. Cium hidung boleh nggak? Boleh. Ngasih uang pakai dari dompet boleh nggak? Boleh, silahkan. Karena yang penting menghormati, saling menyenangkan, saling membahagiakan, dan itulah nilai rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Jadi begitu, Angyam. Kalau dalam konteks mubadalah, pertanyaannya hadis itu Anda yakini nggak gitu loh? Walaupun soheh kalau nggak diyakini, seperti kata Kang atau Mas Gufron tadi, ada yang mengatakan, itu bukan hadis, yang Anda nggak perlu masuk, dia nggak yakin kok. Kalau nggak yakin sama hadis itu, mubadalah nggak perlu masuk. Mubadalah baru masuk ketika seseorang yakin pada teks tersebut sebagai sesuatu yang otoritatif. Tidak hanya hadis, bisa juga kitab kuning, bisa juga yang lain. Temukan makna yang itu terkait dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu apa ya? Saya kira kita sudah sering kan menghormati orang, membantu orang, apalagi berbuat baik pada orang, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Itu kan akhlakul karimah yang banyak sekali hadisnya. Kaitkan ke situ, ketika dikaitkan, mari kita bertanya, apakah itu hanya kewajiban perempuan? Atau kewajiban laki-laki juga? Apakah itu hanya kewajiban laki-laki? Atau juga perempuan? Misalnya kalau laki-laki itu melindungi. Laki-laki adalah melindungi perempuan. Oke, melindungi itu baik nggak ya? Apa sih melindungi itu? Melindungi itu kan memastikan orang yang kita lindungi tidak terkena musibah, tidak terkena penyakit. Itu kan baik dalam Islam. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi man nafasa kurbatan. Banyak sekali hadis kita perlu melindungi. Masa cuma laki-laki yang harus melindungi? Dan kalau ada perempuan mampu melindungi anaknya, saya kan perempuan, melindungi tugas laki-laki, dia kepala rumah tangga, saya tidur aja. Apakah begitu? Kan tidak. Kenapa? Karena kita semua adalah orang yang dituntut untuk berakhlakul karimah. Kalau melindungi itu baik dan kita mampu, mari kita lindungi siapapun orangnya. Walaupun itu laki-laki, suami Anda perlu dilindungi, lindungi. Tidak harus menunggu, dia kan kepala rumah tangga, saya dong harus dilindungi gitu. Ya tidak. Ibu kita juga banyak melindungi anaknya yang laki-laki ketika ke pesantren dengan mahram dan sebagainya. Itu kira-kira secara umum, Angyam, mungkin perlu kelas khusus tentang mubadalah, tapi saya harap tanpa kelas khusus pun kita sudah memperoleh inspirasi bahwa mubadalah itu bekerja ketika seseorang atau komunitas atau masyarakat yakin dan beriman kepada teks tertentu, lalu bagaimana teks itu agar selaras, kohesif, terkait dengan visi besar Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebaikan itu dan kewajiban yang sama untuk melakukannya. Begitupun laki-laki dan perempuan punya hak untuk terhindar dari keburukan itu dan melakukannya agar tidak ada satupun yang terkena keburukan tersebut. Jalbul masoleh wadarul mafasid, yang sudah menjadi kerangka besar dalam hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kiai Fakih. Monggo Kiai Abu Dhar. Ya, saya di As-Samadiyah Brunei, Bangkalan, Madura.
Wow. Salam untuk teman-teman Madura. Oke, karena waktunya sudah mau habis, singkat aja Kiai Fakih. Oke. Terus terang saya memang belum baca teori mubadalahnya Kang Fakih. Oke. Cuma saya ingin bertanya, apakah metode mubadalah itu setiap ayat yang secara literalistik itu disebut An-Nisa tadi ya, menyebut kata An-Nisa. Faidan aktsaru ahlin nar An-Nisa. Itu apa semua bisa dimubadalahkan gitu ya. Jadi saya ingin berusaha untuk mendudukkan dengan pengertian bahwa secara literal di situ memang disebut An-Nisa ya. Secara lafziah An-Nisa. Nah, untuk supaya menunjukkan bahwa ada titik tekan di situ oleh bagaimana Nabi menyatakan statement beliau. Nah, untuk supaya tidak diprotes sama pemerhati gender gitu ya, maka tentu kan banyak hadis-hadis lain yang juga menyatakan bukan berarti Nabi memihak satu dan lain pihak, tetapi ada hadis beliau yang lain yang juga menyatakan secara esensi bahwa memang tidak semata-mata karena jenis kelamin kan gitu. Tetapi kita berusaha untuk menundukkan hadis itu sesuai dengan teksnya memang An-Nisa. Nah, di pihak lain ya tentu ada penyebutan Ar-Rijal misalnya ya. Tadi juga Kang Fakih sudah menunjukkan bahwa tidak hanya perempuan ya, bahwa kaum laki juga yang pengkhianat, yang tidak jujur ya dan sebagainya itu. Juga ketika Kang Fakih tadi menjelaskan sab'atun yudhillullah yaumala dhilla illa yaumala dhilla illa dhillu itu kan juga sesuatu yang bisa diperhatikan ya teksnya. Artinya memang kategorinya jadi saat Nabi mengatakan rojo, tetapi untuk hal yang lain supaya tidak terkesan ambigu maka ada hadis yang lain yang menyatakan demikian. Ya, saya kira demikian. Mohon komentarnya, Kiai Fakih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya panjang nanti Pak Abu Dar. Singkat aja. Ya singkatnya sih intinya bagaimana kita bisa sama-sama mengambil inspirasi dari hadis yang literal sekalipun Nisa maupun Rijal agar inspirasi maknanya itu tidak kita gunakan untuk mendiskriminasi siapapun. Baik laki-laki maupun perempuan. Kitanya, ini bukan hadisnya. Itu aja yang paling utama perlu kita tegaskan dulu ya, karena kalau jawabannya agak panjang, tapi inti dari mubadalah adalah ketika kita melihat hadis yang secara literal Nisa atau Rijal, kita mari bersama-sama mencari inspirasi makna yang terkait dengan visi rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah, sehingga tidak bisa hadis digunakan untuk mendiskriminasi. Itu aja untuk sementara ya, karena panjang konsep ini dan secara umum kalau itu arahnya maka insya Allah semua hadis, semua ayat yang ada rijal maupun nisanya yang bisa kita ambil inspirasinya, sebagaimana ayat dan hadis yang bicara kuda tidak harus tentang kuda. Onta tidak harus tentang onta gitu loh. Emas tidak harus dengan emas. Itu kan inspirasinya apa? Tentang kekayaan, tentang kendaraan, tentang yang itu kita nyata sekarang ada. Gitu secara umum